Mendingan sekarang kamu pulang bareng sama aku, taruh ini sapu ya, ini gak berguna tau Mulai nggak? sekarang kamu berhenti jadi tukang sapu dan kamu harus nurutin kemauan kita. Ya, kita mau kemana tadi? Kita mau Loh, Oh, Sinta, kenapa? ini ngapain dia ditarik-tarik? Ini laki yang tadi kan? Kamu ngapain masih di sini? Emang dia siapa? Kamu tuh nggak usah ikut campur masalah keluarga kita ya. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tengah mendengar suara indah mendengar geloranya hati ini. Gung, aku minta tolong kamu belikan aku minuman aja. Aku soalnya tak lagi mau ke Sinta. Jadi kamu tahu sendiri kan, cewek yang jadi tukang sapu itu Gung di sini Gung. Iya tahu. Soalnya dia selalu nolak terus saat diajakin kenalan Gung, dan boro-boro diajakin jalan Gung. Aku udah berapa kali ke sini Gung. Kayaknya dia ada sesuatu atau ada masalah yang dia hadapin, cuman dia gak bisa cerita sama aku. Dan sekarang aku mau, ya dia cerita sama aku Gung. Kayaknya ada orang yang ngancem dia deh. Ya atau mungkin iya sih bos. Atau enggak dia mungkin malu bos, karena bos kan orang kaya, dia kan cuma tukang sapu bos. Ya aku juga gak tahu juga. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung temuin si Sinta aja. Terus kamu langsung beliin minum. Dan Ya udah bos. aku harus bisa bentar lagi Gung. Kamu juga bantu jelasin nanti. Kalau misalkan aku emang tulus sama dia. Aku pun dapat tahu namanya dia dari temen aku. Jadi waktu aku ngajakin kenalan sendiri sama si Sinta itu, dia gak mau ngasih tahu namanya. Ya udah bos, nanti setelah saya beli minum biar saya bantu aja bos. Kalau bos ya niatnya baik gitu, biar dia mau bos. Ya udah kalau begitu aku langsung ke sana. Kamu langsung beliin minum dulu ya. Ya udah bos, bos air putih aja bos. Ya udah air putih aja. Oke bos. Kok bisa di sana ya? Dia kan cuman tukang sapu di sini. Dia malah nggak mau diajak kenalan sama Bos Bagas. Padahal perempuan di sana banyak yang mau kenal sama Bos Bagas. Tapi Bos Bagas ya selalu nolak juga sih. Ya udah deh, mending aku langsung beli air aja. Kita harus samperin Sinta dan kita harus minta uang sama Sinta, karena belakangan ini dia tuh udah telat-telat nyetor uang sama kita, tahu nggak? Seharusnya kamu itu lebih ketat sama adik kamu. Ya aku kurang ketat gimana coba Mas? Kan aku udah sering ngomel-ngomel sama dia. Kamu tahu sendiri kan, tapi mau gimana lagi? Dia kan cuma jadi seorang tukang sapu doang. Ya gimana ya, penghasilannya nggak seberapa Mas. Dia nggak punya banyak uang untuk dikasih ke kita ya kan. Ya seharusnya kamu bilang, suruh Sinta itu cari kerjaan lain selain tukang sapu, tahu nggak? Supaya dia tuh bisa cepet dapat uang banyak. Kalau cuma mengandalkan nyapu doang ya bayarnya gak seberapa ya. Kamu tuh sendiri. Kan kamu tahu sendiri si Sinta itu nggak tamat sekolah ya kan. Terus mana ada sih orang-orang yang mau nerima dia? Pekerjaan itu banyak, jadi pedagang asongan, tukang kopi kayak, aku gak mau tahu. Yang aku mau itu uang, uang dan uang. Kalau kayak gini caranya, kapan kita punya uang banyak, tau nggak? Dan aku mau ingatkan juga sama kamu, ya, kamu jangan coba-coba membela adik kamu itu, karena di sini aku kepala keluarganya. Dan kamu harus nurut sama aku. Dan aku ingatkan lagi sama kamu, jangan sampai Sinta itu deket sama laki-laki manapun. Kalau sampai dia itu pacaran sama orang di luar sana, ya, dia bakalan berani sama kita. Karena ada pacarnya yang bakalan membela, tau nggak? Bener juga sih Mas, tapi kalau dipikir-pikir nih,
kamu juga kerja dong. Jangan cuma mengandalkan si Sinta itu, ya kan? Katanya kamu kepala keluarga, tapi mah kamu nggak mau kerja, ya kan? Udahlah, kamu diam aja. Hah? Aku mau ngapain kayak terserah aku. Yang penting kita tetap makan tiap hari. Kalau enggak, aku bakal usir adik kamu itu. Hah? Tapi ya aku nggak tega, Mas. Dia bagaimanapun dia tuh masih adik aku, ya kan? Masa ya sih kamu sampai tega ngusir adik aku sendiri? Aku gak mau tahu. Kalau adik kamu udah tidak bisa menghasilkan uang yang banyak sama aku, ya, aku bakal tetap usir adik kamu itu. Kamu bela adik kamu, hah? Kamu ikut sama adik kamu itu? Ya enggak lah, kan kamu suami aku, gimana sih? Ya makanya kamu Udah deh, nurut terserah aku. kamu aja. Dan daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita langsung samperin Sinta, ya. Siapa tahu dia tuh udah dapat uang. Kalau enggak, ya kita bakal tunggu sampai dia tuh dapat uang. Hah? Iya. Wah, aku udah mau nipis nih. Ya juga sih, Mas. Mas, gimana kalau misalkan si Sinta itu kita kenalin aja sama om-om kaya raya itu? Biasanya kan pengusaha-pengusaha kaya tuh suka cari ya gitulah, cewek itu kan. Wah, aku gak kepikiran ke situ ya. Sinta orangnya cantik. Bener banget, pasti Dan- banyak yang mau sama adik aku itu, Mas. Kalau sampai Sinta itu bisa mendapatkan laki-laki yang tajir, Bener otomatis uang kita bakalan banyak, ya. Kita bakal bisa beli mobil. Ya iya. Kalau kita cuma mengandalkan pekerjaan Sinta yang sekarang, kita gak bakalan dapat apa-apa. Kita Bener cuma banget tuh, cukup Mas. makan doang. Bener banget, meskipun orang itu udah punya istri sekalipun gak apa-apa lah, meskipun Sinta cuma mau dijadikan selingkuhan, yang penting kan uangnya selalu ngalir, ya kan? Ya udah, kalau kayak gitu aku bakal bilang sama teman-teman aku, ya. Ya, kalau ada barang bagus, Bener banget. dan pasti teman aku tuh bakal bahagia. Soalnya dari kemarin-kemarin itu, ya, dia tuh emang cari kelapa muda, tau enggak? Bener, tapi berarti dia udah punya istri dong? Ya, mau punya istri kayak mau kakek-kakek kayak sekalipun, yang penting uangnya, tau enggak? Ya juga Kalau sih. lebih- Lagian kalau misalkan seperti itu, Sita kan nggak perlu capek-capek kerja jadi tukang sapu lagi, ya kan? Nah, Dia itu cuma tinggal duduk santai di rumah, cukup merawat dirinya, ya kan? Bener banget, cuma tinggal melayani, ya, om-om yang bakal pakai jasa dia. Bener banget. Hah? Ya udah deh. Wah, kamu tuh lama-lama cerdik juga ya. Ya iyalah, siapa dulu dong? Aku tambah sayang sama kamu, tau nggak? Ya udah, Ya udah yuk. kita langsung nyamperin Sinta. Ya udah yuk, kita Awas. samperin sekarang. Akhirnya kerjaan itu udah kelar. Capek juga sih. Dari pagi aku habis pergi sama teman-teman langsung pergi kerja. Sampai aku juga nggak sempat ganti baju. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga cari uang kan. Kalau nggak kayak gini, aku bisa hidup dari mana? Ya, mungkin penghasilan kerja seperti ini memang gak seberapa sih, tapi gak masalah juga. Meskipun banyak orang yang meremehkan aku bekerja nyapu di taman seperti ini, tapi kan aku juga gak merugikan orang lain. Justru aku hebat, aku bisa membersihkan taman ini, padahal masih banyak orang yang gak mengerti kebersihan. Mereka berkunjung ke sini tapi mereka nggak tahu peraturan di taman ini bahwa kita harus membuang sampah sembarangan kan. Tapi nggak apalah, daripada aku ngurusin salah orang-orang, mending aku buru-buru kelarin nyapu. Ntar kalau udah beres aku bisa cepat-cepat pulang kan. Terus ganti baju, aku udah nggak enak banget nih. Masa baju main aku pakai buat kerja sih? Ya udah deh, lanjut dulu biar cepet beres nih. Nah, itu dia anaknya. Ayo, samperin. Udah dapat uang berapa? Hah? Kenapa?
Udah dapat uang berapa aku bilang? Tuh, Hah? Mas kamu tuh tanya. Udahlah jawab aja, gimana sih? Aku kan belum kelar kerja, Kak. Jadi aku belum dapat uang sama sekali lah. Seharusnya kamu minta dulu dong. Hah? Sama bos kamu. Ya gimana bisa kayak gitu? Aku aja belum selesai kerjaannya. Kamu jangan banyak alasan ya. Hah? Pasti dari tadi kamu kerjanya nggak bener kan? Kamu ngapain juga? Kamu itu kan cuma jadi seorang tukang sapu. Terus ngapain kamu sampai berpakaian seperti itu? Atau jangan-jangan kamu habis ketemuan sama cowok ya? Enggak kok. Tadi itu kebetulan sebelum berangkat kerja, aku itu habis ketemu sama teman-teman dulu kan sebentar. Terus aku langsung ke sini deh sampai aku lupa nggak sempat ganti baju. Awas aja kamu kalau bohong, hah? Udah deh, Kak. Kakak gak bakal segan-segan tau nggak buat ngajar kamu. Bener. Kita berdua itu bakalan ngusir kamu kalau misalkan kamu udah nggak bisa kasih uang sama kita berdua, tau nggak? Kak, gimana aku mau ngasih uang sama kalian kalau setiap aku bekerja kalian selalu datang ke sini? Udah deh, mendingan aku mau lanjutin pekerjaan aku dulu. Nanti kalau udah kelar, baru aku temuin kalian berdua. Udah, aku lanjut kerja. Kamu kemana? Kamu nggak ngelawan ya sama kita? Wah, ini udah mulai gak bener nih. Hah? Pasti dia udah deket sama cowok. Makanya Bener dia tuh udah mulai berani sama kita. Bener banget. Coba deh lihat sikapnya tadi. Dia tuh mulai berubah, tau nggak? Dan penampilannya itu sangat mencurigakan. Udah kita samperin aja, ya. Kita peringatkan adik kamu itu supaya gak ngelawan sama kita. Udah. Kita harus tegas sama dia. Ada aja deh. Kenapa sih tiap aku mau kerja pasti aja mereka berdua datang, bukannya ngebantuin malah ngericuhin. Padahal kan gaji aku selama setahun ini bekerja buat aku beliin pria. Permisi. Iya. Jadi soalnya hujan kamu di sini, soalnya aku nyariin dari tadi. Kamu kok kayak yang ketakutan makanya? Mending kamu nggak usah nyamperin aku deh. Aku bingung deh sama kamu. Kenapa sih setiap aku kerja kamu selalu cariin aku, kamu selalu datang buat nemuin aku? Gini ya, aku kan pernah bilang sama kamu, kalau misalkan aku belum dengar langsung kamu bilang nama kamu di depan aku gak bakalan berhenti. Dan aku juga harus tahu dong alasan kamu, ya kenapa kamu selalu menghindar. Dan aku nanya nama kamu, aku pengen kenalan sama kamu, aku kan harus tahu alasannya. Terus kamu malah marah-marah terus sama aku. Ya memang kita gak saling kenal, tapi kan aku pengen kenal sama kamu. Sekarang gini deh, daripada kamu pengen tahu alasan aku nggak mau kenal sama kamu, terus kamu ngapain terus-terusan nyamperin aku padahal kita kan nggak saling kenal? Ya aku penasaran aja, soalnya temen aku kemarin ada yang kesini namanya Arga. Terus ngajakin kamu kenalan, kamu bilang nama kamu Sinta. Terus kenapa gak aku dong yang kamu selalu ngehindar? Emang kenapa sih? Iya. Emang tampang aku tampang orang jahat? Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kita kenalan sama orang, asalkan orang itu gak jahat dan gak ngapa-ngapain kita, emang apa salahnya sih? Dan perasaan setiap aku kenalan, mau ngajakin kamu kenalan, dan setiap aku mau ngedeketin kamu, caranya aku benar. Karena tuh kan nanya nama kamu di depan banyak orang. Kecuali aku nyegat kamu, pulang terus aku main kasar sama kamu. Tapi kan aku selalu baik-baik sama kamu. Pasti ada sesuatu di belakang kamu, makanya kenapa kamu nggak mau dideketin sama aku. Ya udah, sekarang gini ya. Daripada kamu terus-terusan nyamperin aku, kamu pengen tahu aku, dan aku juga nggak bisa ngasih tahu kamu kenapa aku nggak mau ketemu sama kamu. Jadi sekarang aku mau ngasih tahu kalau sebetulnya aku itu nggak dibolehin kenalan sama cowok ataupun seseorang sama kakak aku. Karena kamu tahu sendiri kan, di sini aku bekerja. Kamu mesti udah tahu kerja aku di sini ngapain. Ya aku tahu kamu kan jadi tukang sapu di sini, tapi aku gak masalah mau kamu jadi tukang sapu. Yaudah deh, gini deh, aku kasih jalan keluar buat kamu. Jadi aku mau ketemu sama kakak kamu. Jadi biar aku sendiri yang ngejelasin sama kakak kamu. Aduh, udah deh, mendingan sekarang kamu pergi pulang dan aku minta tolong sama kamu jangan temuin aku lagi. Kamu lihat kan di luar tuh hujan.
terus aku disuruh pulang. Emang kamu tega? Kamu kok jahat banget sih sama aku? Tapi masalahnya bukan aku nggak mau ngajakin kamu buat ketemu sama kakak aku, tapi kamu nggak tahu kakak aku itu kayak gimana orangnya. Itu bisa bahaya loh kalau kamu sampai bisa ketemu sama kakak aku dan kamu ngajakin kakak aku ngobrol, itu sangat bahaya banget. Kamu nggak tahu soalnya kakak aku kayak gimana kan? Coba lihat kelakuan adik kamu. Hah? Dia tuh ninggalin kita cuma gara-gara laki-laki itu. Hah? Bener banget. Siapa sih cowok itu? Kita nggak boleh biarin ini ya. Kalau sampai Sinta itu pacaran sama laki-laki itu, kita nggak bakalan dapat uang, tau nggak? Dia bakal tetap ngelawan sama kita. Bang, pasti Sinta tuh udah kemakan sama omongan cowok itu, Mas. Makanya dia sekarang mulai ngelawan sama kita. Udah, kita samperin aja. Kita marahin adik kamu itu. Yaudah deh, mending gini aja. Daripada kamu mengira aku gak bakalan berani ngadepin kakak kamu, yaudah aku mau manggil temen aku biar nanti kalau ada apa-apa ada yang ngelerai, oke? Iya tapi buat apa sih kamu ngotot banget mau ketemu sama kakak aku? Ya aku pengen kenalan sama kamu, aku pengen deket sama kamu. Karena aku lihat, aku dapat informasi kamu tuh orangnya baik. Dan kamu nunjukin sikap gak baik sama aku, pasti kan ada alasan. Ternyata alasannya aku udah tahu. Jadi aku harus ngebantu masalah kamu, oke? Ya tapi Nah, masalahnya sekarang- yang dalam bahaya nanti bukan cuma kamu doang. Ya, aku yang tanggung jawab. Yaudah deh, kamu tunggu di sini. Aku manggil temen dulu, oke? Jangan kemana-mana. Tapi, aduh, gimana dong? Ini malah nambah masalah. Masalah satu belum kelar, dia datang. Ternyata itu kelakuan kamu. Hah? Kamu berani ninggalin kita tadi? Nah, cuma gara-gara laki-laki itu. Bagus ya, kamu tuh udah mulai bohong sama kita, sekarang. Bukan kak, aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nyamperin aku. Udah, jangan terlalu banyak alasan. Kalau kayak gini caranya, kamu berhenti dari kerjaan ini. Aku bakal carikan kamu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak. Hah? Enggak kak, aku ini kerja di sini juga udah cukup lama kan. Dan aku juga udah nyaman kerja di sini, jadi kakak nggak perlu nyariin aku kerjaan lain. Udahlah Sinta, kamu tuh nurut aja sama kita berdua, tau nggak? Kita berdua itu kakak-kakak kamu. Kita mau kamu tuh berpenghasilan uang yang banyak. Kamu nggak lihat penghasilan kamu yang sekarang seperti apa? Ya, aku tahu maksud kalian mau mencarikan aku pekerjaan yang gajinya cukup besar dan lebih besar daripada gajiku yang sekarang, karena kalian berdua mau minta bagiannya kan? Kamu harus nurut sama kita. Hah? Kamu selama ini yang ngasih makan itu kita, tahu nggak? Hah? Ya, tapi sampai kapan kak? Sampai kapan aku harus terus-terusan kerja dan ngasih semua gaji aku ke kalian? Sampai hutang-hutang aku ini lunas, tahu nggak? Hah? Kamu tuh sendiri kan? Aku punya utang berapa sama laki-laki itu? Dan kamu gak mau dijodohkan sama dia? Hah? Jalan satu-satunya kamu harus bekerja, tahu nggak? Iya, tapi kan kesepakatannya kakak udah sepakat kalau aku kerja dengan sesuai sama apa yang aku mau kan, nggak tanpa dipaksa-paksa. Sampai kapan? Hah? Ya, uang yang kamu dapatkan itu gak seberapa, tahu nggak? Bener, kamu mau kan utang kakak kamu ini cepet lunas. Makanya kamu tuh mending kerja sesuai apa yang kita mau. Ya udah, mending sekarang kakak juga ikut kerja bareng aku, gimana? Biar kita sama-sama berpenghasilan. Kamu mau ngelawan sama kita? Kamu tuh ngotot banget ya. Kita nyuruh kamu kerja, kamu malah nyuruh kita kerja juga. Ya maksud aku kan biar nggak terus-terusan aku terus yang diporotin uangnya. Udahlah. Kamu ingat Sin, kamu tuh tinggal di rumah kita berdua. Jadi kamu tuh harus berguna jadi orang. Kamu harus bantu kita berdua. Ya udah, sekarang gini deh, aku nggak akan pindah kerjaan, tapi aku janji nggak akan ketemu sama laki-laki lain seperti tadi. Karena tadi juga aku nggak sengaja ketemu sama orang itu. Halah, pasti itu alasan kamu doang kan. Bilang aja kalau misalkan cowok tadi itu cowok kamu. Mbak, aku beneran serius. Aku udah nepatin janji aku kok sama kalian buat nggak ketemu sama cowok-cowok. Toh lagian sampai sekarang aku juga belum ada pasangan kan. Kita gak gampang dibodohin. Hah? Sama kamu, tahu nggak? Hah? Aku udah tahu akal bulus kamu. Hah? Selama ini kamu berpakaian bagus seperti ini gara-gara kamu mau ketemu sama orang itu kan? Hah? Boleh kamu deket sama dia, tapi kalau dia tuh banyak uang. Hah? Kalau sama miskinnya sama kita, aku gak merestui hubungan kalian berdua, tahu nggak? Hah? Ya udah, oke. Apa yang kalian mau juga sekarang pasti akan aku turutin, tapi untuk sekarang biarkan aku kerja dulu, karena kan aku juga belum kelar kerjaannya. Mendingan sekarang kamu pulang bareng sama aku, hah?
taruh ini sapu ya. Ini gak berguna tau Mulai nggak? sekarang kamu berhenti jadi tukang sapu dan kamu harus nurutin kemauan kita. Lah, kan tadi udah sesuai omongan aku. Kamu aja kamu ini ya. Kalau gak mau dia paksa. Enggak bisa, Kak. Aku harus menyelesaikan dulu pekerjaan aku sekarang. Ngapain sih udah, kamu buang aja sapu tapi- ini tau nggak? Yuk, aduh. Ini Agung kemana sih? Kok dari tadi masih belum datang. Aku liatin ke mobil juga gak ada. Di telepon juga gak diangkat. Apa mending aku WA aja ya? Ah, ini diangkat. Halo? Halo, Gung. Kamu nih kemana aja sih, Gung? Udahlah, gak usah beli minum. Kalau misalkan gak ada, kamu buruan kesini deh. Ya udah, aku tunggu di sini. Buruan. Waalaikumsalam. Agung nih gimana sih? Apa mending aku samperin si Sinta aja ya? Takutnya kakaknya dia udah datang, ntar dia dibawa pergi lagi. Ya udah deh, mending sekarang aku samperin dan aku harus kelarin masalahnya Sinta biar aku bisa bebas buat ngedeketin dia. Karena sulit banget cari perempuan baik seperti dia. Dan aku cari informasi juga, kayaknya informasinya juga sama semua, dia orang baik. Ya udah deh, mending aku samperin aja. Kita mau kemana tadi? Kita mau Sinta, Kenapa? ini ngapain dia ditarik-tarik? Ini laki yang tadi kan? Hah? Kamu ngapain masih di sini? Emang siapa? kamu tuh nggak usah ikut campur masalah keluarga kita ya. Ya aku Udah, gak mau Kak, ikut udah, campur, Kak. tapi kalau misalkan dia ditarik-tarik gimana? Apa jangan-jangan kalian marah karena dia tadi ngomong sama aku? Ya. Hah? Hah, emang Kamu apa? udah mengganggu pekerjaan adik aku kan? Hah? Kok Kamu dibilang? siapa? Hah? Kenalin dong. Aku gak perlu, tahu nggak? Hah? Udah, Kamu udah. orang miskin kan? Kak, udah, Kak. Yang cuma memanfaatkan adik aku. Bener, aku ingetin sama kamu ya, kamu gak usah ngedeketin Sinta lagi. Kalian emang tega ya ngelihat adik kalian jadi tukang sapu karena disuruh sama kalian. Aku di sini cuman pengen ngedeketin dia. Aku pengen merubah nasib dia. Kamu tuh siapa? Keluarga kita bukan kan? Kita tuh nggak kenal sama kamu, tau nggak? Kak, udah dong, Kak. Ayo kita pergi aja. Ngapain sih? Kamu mau merubah nasib adik aku, hah? Emang kamu punya uang? Iya. Hidup kamu aja seperti ini, sok-sokan Gini mau ya, merubah nasib lagi. Kalian berdua juga gak tahu sama aku. Ya memang Sinta juga masih belum tahu sama aku karena dia selalu nolak kalau diajakin kenalan. Tuh kan. Ternyata gara-gara apa? Ternyata setelah aku tahu, ternyata gara-gara kalian. Kalian emang tega ya ngelihat adik kalian hidup sendiri, terus kerja sendirian jadi tukang sapu. Harusnya kamu dong, kamu nih sebagai laki-laki, sebagai kakaknya, harusnya kamu bertanggung jawab Aduh, udah sama deh. adik-adiknya. Kamu kok malah nyolot dari tadi. Kakak, Aku udah. bukan nyolot, aku cuma mau ngasih tahu dan ngasih saran sama kamu biar kamu tuh ada rasa kasihan, ada rasa tanggung jawab. Mas, Dan kamu juga sebagai perempuan, kenapa jadi ikut-ikutan dia? Ini udah jelas hal yang salah. Nyuruh dia buat jadi tukang sapu ini. Kita tuh nggak butuh ceramahan kamu ya. Sinta ini adik kita berdua, tau nggak? Ya terserah kita mau nyuruh dia ngapain ya kan? udah, Mbak. Ya, Mas, udah enggak, cukup aku ya? nggak bisa ngebayangin aja. Kalau misalkan posisi kalian ada di posisi adik kalian, kira-kira gimana perasaan kalian? Dia yang merawat kita, bukan kamu, hah? Memang bener. Kalian sebagai kakak kalian yang ngerawat. Tapi jangan jadikan itu alasan buat kalian mendapatkan penghasilan dari hasil kerja adiknya kalian. Mas, udah deh, kayaknya ini waktunya nggak cukup. Maksudnya nggak Udahlah. tepat kamu ngomong Aku- kayak. Aku bakalan tanggung jawab kok atas apa yang semua aku omongin. Kan emang bener. Yang salah ya aku harus salahkan. Biar dia juga berubah gak seenaknya sama Kamu tuh jangan banyak omong ya. Aku memang Mending kamu tuh nggak usah ngurusin kehidupan orang. Aku gak mau ngomong sama kamu. Aku memang baru kenal sama kamu dan kamu juga gak tahu tentang hidup aku. Tapi aku bisa jamin kok, kamu bakalan bahagia hidup sama aku. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu Mending diam, Dit. Aku gak ada urusan sama kamu. Aku ngomong sama adik kamu. Tapi Jadi mending kamu ikut aku deh buat kerja. Kalau memang kamu mau kerja ya, aku kasih kerjaan yang bagus di kantor aku. tapi kamu serius? Iya. Kerjaan itu kerjaan bener kan? Ya serius lah. Kamu jauhi adik kamu itu dari laki-laki ini. Kak, tapi ini penawaran bagus Udah, loh. jauhi. Tapi aku saja kalau misalkan kamu berani melawan sama kita. Kak, tapi dia nawarin Kamu aku mau deketin kerjaan. adik aku, hah? Kamu punya apa? Kerjaan apaan sih? Dia aja tampilannya kayak gini ya kan? Iya, tapi dia Gimana udah ya? bilang kalau kerjaan itu baik kan? Aku udah ada niatan baik, tapi kalian malah ngata-ngatain aku.
Apa karena tampilanku yang cuman sederhana beginian? Kita nggak gampang dibodohi ya? Hah? Dengan akal bulus kalian berdua? Hah? Ini kamu udah kong kali kong kan? Hah? Kamu udah merencanakan ini semua. Gimana aku kong kali kong sama adik kamu? Sedangkan adik kamu juga selalu nolak buat kenalan sama aku karena takut sama kalian berdua. Itu kan cuma alasan kamu doang. Aku juga ngomong apa adanya kok. Kalian berdua kok maksa banget sih? Atau jangan-jangan kalian berdua gak mau kerja karena kalian pengen hidup enak? Ingat, kalian berdua juga harus sadar diri. Kalau misalkan kalian berasal dari keluarga yang gak punya, kalian kerja keras buat jadi orang kaya, bukan malah memanfaatkan adiknya untuk mendapatkan uang dan hasilnya kalian nikmatin berdua. Bodoh amat, selagi masih ada Sinta ngapain juga kita kerja ya kan? Ya setelah Sinta deket sama aku dan setelah Sinta nikah sama aku, jangan harap kalian bisa begitu sama aku. Jangan berharap ya kamu tuh bisa menikah sama adik aku. Kenapa? Karena kalau misalkan di kalian menikah, kalian nggak ada yang bantu buat kerja, nggak ada orang yang bisa menghasilkan uang buat kalian. Mas, kamu tuh kurang ajar banget ya. Kan kita uang banyak. Silahkan kamu nikah sama adik aku. Jadi kalian nuker adik kalian dengan uang? Ya. Hah? Emang kalian nggak punya hati ya? Mas udah kamu nggak usah dengerin Kamu juga udah denger kan? Kamu kok masih mau sih tinggal bareng sama mereka? Udah jelas-jelas mereka cuma memanfaatin kamu. Emang bener. Kita cuma manfaatkan dia. Dia emang gini ya, bener kata orang, Sinta itu memang terlalu baik sehingga dibodohin sama kalian berdua. Jadi aku minta tolong sekali lagi sama kalian berdua, kalian harus sadar. Nanti Sinta jadi orang sukses, kalian juga gak bakalan dipikirin kalau misalkan sikap kalian tetap begini. Ya ampun, kamu tuh kayaknya kurang kerjaan banget ya. Makanya kamu tuh ngurusin kehidupan kita, tau nggak? Mending kamu tuh pergi, ubah tuh kehidupan kamu. Kalau misalkan kamu udah kaya, baru kamu kembali dan baru bisa ngedeketin adik kita. Yang harusnya mengubah itu kalian berdua. Sikap kalian berdua harus dirubah. Kalian harus punya malu dong. Enggak, Ini sekarang tempat umum. Dan orang sini juga banyak yang tahu kalau misalkan kalian cuma memanfaatkan Sinta. Masa bodoh. Cuman aku kemarin pura-pura gak tahu aja sama kamu. Sebenarnya aku udah tahu, aku cuma pengen ngeliat kejujuran kamu sama aku. Artinya kamu udah mau jujur sama kamu, berarti kamu udah percaya sama aku. Dan aku harap ya kamu juga mau dengerin omongan aku. Kalau misalkan kamu tetap tinggal sama mereka berdua, walaupun mereka berdua saudara kamu, hidup kamu bakalan sengsara seumur hidup. Ingat, hidup cuma satu kali, jangan mau kamu dibodoh-bodohin sama mereka berdua. Sekarang gini deh, sebenarnya tujuan kamu itu apa sih Mas? Tujuan Ya karena aku suka sama kamu, aku pengen kenalan sama kamu. Karena di luar sana banyak perempuan yang mau sama aku karena harta aku. Tapi Harta kamu bilang, gak usah sosokan deh, gak usah ngelawak di depan kita. Kalau kamu memang punya banyak uang, tunjukkan sama kita. Kalau kamu emang orang kaya, tunjukkan mobil kamu di depan kita. Gak bisa kan? Kak, ini kayaknya berlebihan deh kalian. Udah kamu diam. ya udah deh, sekarang begini. Daripada kita cuman bertengkar seperti ini gak ada solusinya, jadi aku bakalan penuhi permintaan kamu. Asalkan kamu gak ngelarang Sinta buat hidup sama aku bakalan turutin permintaan kamu. Buang-buang waktu. Pasti kamu tuh cuma ngomong kosong doang kan? Kamu tuh nggak punya apa-apa, jadi kamu tuh nggak usah ngomong seperti itu deh. Kak, udah deh. Kayaknya Sinta bakal ikut kerja sama dia deh. Oh, jadi kamu lebih memilih orang ini daripada aku, kakak kamu? Ya karena Sinta rasa Kamu tuh inget ya, kamu tuh nggak kenal sama orang ini. Bisa-bisa dia tuh cuma memperalat kamu, tau nggak? Kalau aku masih belum tahu, aku bakalan memperalat Sinta atau aku bakalan baik sama Sinta. Tapi kalau kalian berdua udah jelas-jelas memperalat Sinta dan cuma manfaatin Sinta, sekarang kamu bisa milih. Aku juga gak mau ngelihat kamu menderita karena perlakuan kakak kalian. Kalau orang lain sih jahat sama kamu masih mending. Ini saudara kamu sendiri yang jahat sama kamu. Masa kamu mau bertahan terus-terusan seperti ini? Mereka berdua nih gak ada gunanya buat kamu. Yang ada mereka cuma menyusahkan kamu. Ya kalau misalkan mereka pengen hidup nyaman, biar mereka kerja sendiri. Emang kita bakal biarin, adik aku itu ikut sama kamu. Kalau kamu emang punya segalanya, kamu datang besok pagi ke tempat ini, ya. Kamu bawa apa yang sudah kamu janjikan sama kita. Kak, tapi baru kamu bisa dekat sama adik aku. Kak, tapi dia benar. Sinta harus keluar dari zona ini. Sinta janji kalau Sinta udah kerja sama Mas ini, Sinta akan kasih uang dan Sinta akan janji akan lunasin semua utang-utang kalian kok. Enak aja kamu ngomong ya, enteng kamu ya. Bener, aku tahu. Pasti kamu mau hindar kan dari kita berdua. Tapi kan Sinta udah janji, Sinta bakalan tetap kasih uang sama kalian. Kamu masih punya utang budi sama kita, Ya, uang yang kamu dapatkan kemarin itu nggak seberapa, tahu nggak? Udah, mendingan sekarang bawa adik kamu ini, ya. Jangan sampai laki-laki ini berbuat ulah, tahu nggak? Udah. Tapi kita jangan dengerin cowok itu. Kok bisa-bisanya ya ada orang seperti saudaranya Sinta, masa saudara
sendiri mereka perlakukan seperti itu. Ini Agung juga kemana lagi? Padahal dia kan juga harus bantuin aku ngomong. Aku jadi bingung sekarang. Tapi aku masih ada kesempatan satu kali lagi. Katanya dia besok nyuruh aku ke sini. Tapi kalau misalkan aku masih nunggu besok, takutnya dia malah ngelarang Sinta buat kesini lagi. Aku kan juga gak tahu rumah Sinta di mana. Dan aku juga gak tahu alamatnya. Jangankan alamat, nomor handphone aja juga gak punya. Aduh, gimana ya? Apa mending sekarang aku ke mobil aja? Aku tanya-tanya sama Agung, mungkin Agung tahu info sama dia. Mungkin Agung udah nungguin di mobil atau di mana. Ya udah deh, mending aku sekarang tenangin pikiran dulu. Nanti aku di jalan sambil cari solusinya gimana caranya aku bisa dapetin Sinta. Aku gimana ya, terlagi pasti bakalan dimarahin Bopo. Udah kamu tuh aja tau nggak? Kak udah dong Kak, Gimana sih? capek tau. Kamu tuh harus nurut. Pak Agung, David, ngapain di sini? oh, saya kesini nggak ada, cuman main-main. Ini kenapa kok ditarik-tarik, Fit? Sini. Enggak, ini nggak ada apa-apa kok. Ini cuma biasa. Dia tuh gak nurut sama kita berdua. Dia tuh adik aku, Pak Agung. Dia tuh bandel, kenalan sama laki-laki yang miskin yang gak punya masa depan. Bener Makanya kita gak ngizinin dia itu deket sama laki-laki yang seperti itu. Hah? Dia udah mau berani sama kita, makanya kita ajak dia pulang. Udah dong Kak, nggak perlu ngomongin aku juga Udah kan. kamu diam aja. Kayaknya ini kamu yang dimaksud bos ya. Oh ya, jadi gimana? Ini kan kamu janjinya sekarang aku mau ke rumahnya kamu nanti malam. Ya kebetulan kita ketemu di sini. Jadi gimana, utang kamu mau bayar sekarang atau kapan? Kan janjinya kamu sekarang. Ya kalau masalah utang itu saya minta maaf Pak Agung. Untuk saat ini belum ada uangnya Pak Agung. Dan Pak Agung, gimana kalau Pak Agung saya jodohkan sama adik aku? Coba lihat, bisa Pak Agung gak tertarik sama adik aku? Adik aku Kak. kan cantik Pak Agung. Kak. Udah kamu diam. Enggak deh, kayaknya aku nggak berani untuk ngedeketin adik kamu. Emang kenapa Pak Agung? Adik aku kurang cantik Pak Agung. Ya kalau masalah cantik, kamu lihat sendiri adik kamu kan cantik banget. Cuman aku nggak berani ada rasanya, Fit. Emang kenapa Pak Agung? Kan Pak Agung gak punya istri, belum punya tunangan juga. Cocok kan sama adik aku. Daripada adik aku itu deket sama laki-laki yang gak punya masa depan, mendingan sama Pak Agung aja. Bener banget Pak, apalagi ada aku ini kan baik banget. Udah baik, cantik lagi. Gini ya, sebenarnya adik kamu dideketin sama bos aku. Ya jadi aku nggak berani lah buat deketin adik kamu. Nanti aku dipecat lagi sama bos aku. Kamu gak bilang kalau kamu lagi deket sama bosnya Pak Agung? Hah? Iya aku nggak tahu Kak, kan selama ini banyak banget orang-orang yang berusaha buat deketin aku, tapi kan aku selalu nggak mau karena aku takut sama kalian. Jadi aku nggak tahu siapa yang bapak ini maksud. Ya bos aku. Terus Ya, kamu Bos. kenapa nggak bilang sama kita berdua? Ya aku mana tahu itu adik kalian berdua. Aku kan juga nggak tahu. Jadi bos bilang ke aku kalau selalu ditolak sama adik kamu. Jadi semisal nggak ditolak, ya kamu tahu sendiri lah, Fit. Hidup kalian bakal enak, apalagi utang kamu. Aku yakin deh pasti bakalan lunas sama aku. Misalnya kamu tuh harus pinter dong. Hah? Ada pengusaha yang deketin kamu malah tolak. Hah? Bener. Kak, ini maksud kamu gimana sih? Tadinya kamu nyuruh aku buat nggak boleh deketin siapapun kan? Ya kan kamu tuh bisa ngelihat dari tampilannya kan. Kalau misalkan seorang bos ya masih tampilannya beda lah. Kalau seperti tadi, kamu malah deketin. Kita ngelarang kamu ya deket sama laki-laki yang nggak punya masa depan. Pak Agung, terlepas dari itu, ya masa Pak Agung nggak tertarik sama adik aku? Ya Pak Agung kan bisa menikah sama adik aku Pak Agung. Fit, kamu denger ya? Nih, kalau aku sampai kedeketin adik kamu, resikonya besar banget. Jadi aku nggak berani deh. Nah iya bener tuh kayaknya. Jadi kayaknya banyak halangan. Kayaknya saya juga nggak cocok buat bapak kan. Ya Mbak, kenapa nolak ke bos saya Mbak? Kan bos saya pengusaha besar. Iya saya nggak tahu. Utangnya gimana Pak Agung? Ya kalau masalah utang, ya kamu sampai kapanpun bakal akan aku tagih. Soalnya itu kan nominalnya nggak kecil. Ya
Ya jalan satu-satunya ya itu Mas. Pokoknya Sinta harus nikah sama bosnya. Enggak bisa gitu dong. Kamu tuh harus nurut sama kita berdua ya. Tapi Sintanya nggak mau kan, Kak? Udah, kamu diam aja ya. Kalau Tapi- sampai kamu menikah sama bosnya Pak Agung, hidup kamu bakal bahagia tau nggak? Nah, masalahnya- Apalagi sama kita. Kamu bakalan bantu kita nantinya kan. Kamu bakalan ngerubah keluarga kita, Sin. Tapi gimana mau cinta kalau masalahnya kita nggak saling kenal, Kak? Alah, kamu jangan ngomong masalah cinta deh. Hah? Kita Dan- bakal datang belakangan. Bener. Yang penting sekarang kamu bisa terpenuhi apa yang kamu mau. Hah? Dan bener. kakak bisa hidup bahagia. Tapi Namanya nggak bisa. uang. Tapi nggak bisa semua tentang hidup Sinta kakak yang ngatur. Kamu ini apa-apaan sih? Kok malah perhitungan sama kakak kamu sendiri? Udah deh, jangan tekar di sini. Ini aku kebetulan kesini sama bos aku, jadi aku barusan cari minum, tapi kayaknya banyak warung yang tutup deh. Kayaknya kita ketemu sama bos Bapak besok aja yuk. Ini Kamu kita tuh apaan sih? Tapi bos saya tadi bilang Mbak mau nyamperin Mbak, emang Mbak nggak ketemu ya? Samperin saya. Iya benar. Ya tadi aku sama bos aku, Fit. Jadi bos aku pamit buat Tadi ada nyamperin cowok dia. lain yang deketin kamu. Nggak ada kok, cuma Pasti cowok. kamu lebih memilih laki-laki yang itu kan? Ya Hah? ampun, enggak Kak. Aku harus ngomong berapa kali sih buat kalian percaya? Bos, Kamu nih gimana sih? ya maaf bos. Kamu ngapain ngomong sama mereka berdua? Ya mereka berdua. Ini si David punya hutang ke saya bos. Jadi kebetulan saya tagih di sini bos, kan ketemu di sini Pak bos. Agung, bos Pak Agung, laki-laki ini. Iya, ya bener. Emang kenapa Fit? Oh, jadi kalian yang punya hutang sama Agung dan kalian memanfaatkan adik kalian cuman buat bayar hutang. Ya. Kalian emang kurang ajar banget ya. Sekarang kalian udah tahu siapa aku. Dan tadi aku udah bilang sama kalian kan, aku bakalan tanggung jawab atas apa yang udah aku omongin sama kalian berdua. Kalau aku bilang hutang itu lunas, pasti Agung bakalan bilang lunas. Ya kalau masalah kayak gini kan kita bisa. Kalian berdua ternyata nggak pantas buat jadi seorang kakak. Enggak, sekarang gini Mas. Maaf sebelumnya, tapi kalau emang kamu itu beneran orang kaya, tapi ngapain kamu harus ngejar-ngejar aku Mas? Padahal kamu juga tahu sendiri kan. Ya kamu bisa selama ini tanya aku sendiri sama si Agung. Di kantor aku juga banyak perempuan yang suka sama aku karena dia tahu aku ini siapa. Dan kamu memang cuma tukang sapu, tapi apa salahnya? Kamu orangnya tetap baik dan kamu gak ngerespon aku kan gara-gara kamu ada ancaman dari kakak kamu. Jadi selera orang juga beda-beda. Jadi kesukaan orang juga beda-beda. Ya aku sukanya sama kamu, masa aku mau dipaksain sama orang lain? Itu pun kalau misalkan kamu suka sama aku juga. Tapi kalau misalkan kamu gak suka sama aku cuma minta tolong satu sama kamu. Kamu gak apa-apa gak jadi sama aku, gak menikah sama aku, seandainya kita bukan berjodoh, aku gak masalah. Tapi hutang kalian tetap aku lunasin. Aku tinggal bayar sama aku. Tapi aku minta tolong satu sama kamu, tolong jangan buat adik kalian sengsara seperti ini. Adik aku pasti mau kok sama Iya, kalau sama misalkan kamu. Aku gak butuh jawaban dari kalian berdua. Kalian berdua mending diem. Sekarang keputusan ada di kamu. Hutang tetap lunas dan kamu juga gak harus sama aku kok. Aku tulus buat nolongin kamu. Yang penting hidup kamu bahagia dan kamu gak ada tekanan lagi dari orang lain. Sebetulnya selama ini aku udah ngelihat ketulusan dari kamu Mas, tapi kayaknya aku merasa kayak aku nggak pantas buat kamu yang memang benar-benar orang berada, sedangkan keluarga aku juga keluarga yang seperti ini kan. Gini ya, masa aku harus ulang-ulangi sih ngomong sama kamu? Aku gak apa-apa, kamu orang gak punya, orang kaya, aku gak masalah sama kamu. Yang penting jangan jadikan itu alasan buat kamu nolak aku. Kalau kamu memang ada perasaan sama orang lain ya udah gak apa-apa. Cuman kalau alasan seperti itu kayaknya kurang masuk akal deh. Soalnya aku udah ngomong terang-terangan sama kamu. udah Sin, kamu tuh mending terima aja, kesempatan tuh nggak datang 2 kali, tau nggak? Mending kalian berdua diem deh. Karena aku ngomong sama Sita. Jadi kamu gak perlu takut sama saudara kamu. Aku yang tanggung jawab walaupun kamu nolak aku. Aku juga gak masalah kok. Sebetulnya aku mau kok Mas hidup bareng kamu, tapi jangan jadikan jawaban aku ini karena aku ingin kamu membantu keluarga aku, tapi karena aku emang beneran ada perasaan sama kamu. Ya syukur deh kalau misalkan kamu juga
saling suka sama aku. Aku minta tolong, Gung, kamu bawa deh mereka berdua, Gung. Mereka bawa ke mobil aja, biar dia juga tahu kalau misalkan aku punya mobil, Gung. Oke bos, udah Fit, aku takut. Jadi kamu juga gak perlu takut kok sama saudara kamu, karena aku yang bakalan tanggung jawab semua. Jadi mulai dari sekarang kamu udah gak usah jadi tukang sapu lagi. Kamu gak usah kerja, kamu cukup di rumah aja. Mas, makasih banyak ya karena kamu udah berhasil membuat aku untuk keluar dari zona seperti ini. Sebetulnya selama ini aku pengen banget ya buat jauh dari mereka berdua, tapi kayaknya emang harusnya aku udah selalu bantu dia sih, karena dia selalu menuntut bahwa aku masih punya utang budi sama mereka. Udahlah, kamu gak usah dengerin lagi omongan mereka. Kan mereka udah aku bakalan aku kasih rumah juga, mobil juga, nanti biar mereka berkecukupan juga. Dan setelah itu kamu jangan mau buat dijadikan pembantu lagi sama mereka. Kan kamu bentar lagi juga mau jadi istri aku. Jadi kamu harus ikutin apa kata aku, karena aku udah jadi suaminya kamu. Oke? Ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Jadi yang mending sekarang kita pergi beli pakaian atau beli barang-barang yang kamu inginkan deh. Ya udah yuk. Ya udah, ayo.